Jadi harmoni itu bukan kok tenang, damai, nggak ada masalah, enggak. Harmoni itu ketika semua unsur main sesuai perannya masing-masing secara proporsional. Karena kamu terlalu banyak keinginan, terlalu banyak harapan, ya kamu kecewa. Pasti ada kecewanya. Jadi kalau ada hari ini yang sedang sumpek atau galau, dan kamu bingung karena apa, kurangi harapanmu. Suka, tidak suka, silahkan aja, tapi jangan terikat dan tergantung. Kalau kamu ada dalam wilayah ini hari ini, segeralah melepaskan diri. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Platonic love. Platonic love itu cinta jenis kedua tadi. Cinta platonik biasanya dilawankan dengan cinta romantik atau cinta erotik. Cinta yang erotik itu cinta yang jenis pertama. Jadi platonic love itu apa? Cinta yang tanpa hasrat jasmania. Ini universal. Kamu bisa ketemu siapa saja, bisa orang yang paling kamu cintai, meskipun kamu nembak ditolak, tapi tetap kamu cintai dan kamu memberikan kebaikan dan mengambil kebaikan dari cintamu. Itu namanya platonic love. Ya, analoginya ceritanya Eros. Eros ini kan anaknya Afrodit. Satu ketika Eros ini jatuh cinta sama Psyche. Psyche ini ya dewi juga, perempuan yang cantik luar biasa, yang bikin Afrodit iri. Karena Afrodit iri, dia pacarnya anaknya sendiri. Sama Afrodit dikutuk bahwa Psyche ini dikutuk untuk jatuh cinta sama laki-laki lain selain Eros yang jauh lebih jelek dari Eros. Ya karena yang ngutuk Dewi, kutukan itu kejadian. Meskipun Eros dan Psyche ini saling mencintai, tapi akhirnya berpisah. Karena Psyche, katanya Eros sudah jatuh cinta sama laki-laki yang lain. Tapi meskipun mereka jauh, cintanya tetap hidup. Jadi terpisah secara fisik, tapi cintanya tetap hidup. Nah, itu nanti jadi inspirasi Plato untuk menggagas namanya platonic love. Cinta platonik. Jadi di level cinta platonik ini kamu nggak perlu khawatir, kamu boleh jatuh cinta sama siapa saja, ditolak apa diterima, itu tidak ada urusan dengan itu. Terserah lah, kamu milih di TV artis yang paling cakep yang kamu senangi, kalau pengen cinta ya cinta aja. Temanmu di kelas yang sudah punya pacar, kamu suka aja, tidak masalah, nggak ada urusan sama fisik, diterima atau ditolak. Itu namanya platonic love. Platonic love ini nanti yang dijelaskan panjang lebar di simposium. Kita lihat penjelasannya. Oke, kayak gimana sih karakternya? Antara lain dijelaskan dalam Phaedrus. Platonic love itu cinta tanpa keterikatan emosional. Itu kalimatnya agak ngeri. Lebih baik mencintai seseorang yang tidak mencintai kita, atau tidak usah dipedulikan dia cinta atau tidak pada kita. Kenapa? Kalau kita cinta seseorang terus dia juga cinta pada kita, maka akan lahir keterikatan. Keterikatan emosional. Dan keterikatan ini sumbernya sumpek, sumbernya galau. Jadi jangan sampai lahir keterikatan. Kalau dalam agama kan ya keterikatan cuma sama Allah. Keterikatan sama pasanganmu, karena kamu terikat, pacarmu disenyumin cowok lain apa cewek lain aja hatimu sakit. Karena kamu terikat. Katanya Plato di Phaedrus ya, mbok sudah cintai yang tidak cintai kamu, itu lebih aman malah. Susah ya teorinya. Masa Pak gak suka kita cintai? Iya, karena orang yang tidak mencintai kamu dan kamu cintai, di antara kita berdua tidak ada keterikatan emosional. Jadi aku bebas berbuat baik terhadap dirimu maupun engkau terhadap diriku, enak. Kalian baik sama sahabatmu yang tidak ada keterikatan emosional kan enak. Kamu bebas melakukan apa aja dan
Tidak mungkin sedih. Yang bisa berkhianat kan orang yang punya keterikatan emosional sama kita. Kalau sudah jadi pacar, ngobrol sama cowok lain, kamu sebut pengkhianat. Tapi kalau nggak pacar, ya terserah dia ngobrol sama siapa saja, kan nggak ada pengkhianat. Ketika ada keterikatan emosional, lahir harapan-harapan, keinginan-keinginan. Kalau sudah lahir harapan dan keinginan, pasti di situ muncul kekecewaan. Yang tidak berharap, ya tidak kecewa. Nah, rumusnya di situ. Karena kamu terlalu banyak keinginan, terlalu banyak harapan, ya kamu kecewa. Pasti ada kecewanya. Jadi kalau ada hari ini yang sedang sumpek atau galau, dan kamu bingung karena apa, kurangi harapanmu. Iya, kalau rumusnya Ki Ageng Surya Mentarem kan gitu. Ketika keinginanmu banyak, itu kan bahasa dia mulur dan gak terpenuhi, kamu kecewa. Biasanya terus mungkret. Setelah mungkret, kamu ulur lagi, tidak bisa lagi mungkret lagi. Jadi jangan terlalu banyak harapan. Berbuat baik aja. Tidak usah diembel-embeli apa-apa. Kalau dalam agama ikhlas saja, tidak usah pamrih apapun. Jadi cinta tanpa keterikatan emosional. Oke. Nah, malah kalimatnya Pak Idrus itu ngeri. Cinta yang emosional membuat pecinta dan yang dicintai jadi bodoh, menjijikkan. Kalimatnya agak nggak enak. Cinta semacam ini ibarat cintanya serigala kepada domba. Kenapa? Membelenggu dia. Tidak bisa serigala jatuh cinta sama domba. Sedalam apapun cintanya, pada akhirnya kalau lapar ya dimakan. Oke. Jadi jangan ada keterikatan emosional. Suka boleh, tapi tidak usah bikin komitmen macam-macam. Tidak usah terlalu dalam secara emosi. Bikin komitmen tidak apa-apa, wis. Asal jangan emosional. Ketika ada keterikatan emosional, maka muncul takut kehilangan. Akhirnya tergantung. Susah kan kalau sudah tergantung. Ayo, jangan gitu. Kalau gitu tak putus loh. Oh ya, ndak. Ya kan sudah, kamu tergantung sudah. Tiap hari kamu nggak bisa tenang. Diancam, diputus terus. Nggak jemput aku, telat 5 menit tak putus. Wah, sumpah tiap hari kamu tergantung. Biasanya berangkat kuliah berdua, sekarang sendirian, nggak enak ya. Ya salahmu dewe, kamu tergantung. Biasanya makan di kantin berdua, sekarang sendirian, nggak enak ya. Salahmu dewe, tergantung. Kamu jadi galau sendiri, sumpek sendiri. Jadi rumusnya platonic love yang pertama, jangan ada keterikatan emosional. Oke. Suka, tidak suka silahkan aja, tapi jangan terikat dan tergantung. Kalau kamu ada dalam wilayah ini hari ini, segeralah melepaskan diri. Katanya Plato, sama kayak domba yang kamu harus segera melepaskan diri dari serigala. Kalau enggak, lambat laun kamu akan dimakan. Pasti kamu akan sedih. Jadi, biar tidak sedih, jangan ada keterikatan emosional. Sekalipun kamu sukses menikah, apa sih di dunia ini ikatan yang tidak terpisah, pada akhirnya juga terpisah. Suami istri pun ya pada akhirnya terpisah. Tidak ada yang langgeng berdua terus, tidak ada. Kayak di ramalan-ramalan itu loh. Kalau kamu misalnya ada ramalan jodoh itu, jangan menikah sama ini. Kalau menikah, salah satu akan meninggal lebih dulu. Kan menurut ramalannya. Nek saya ya mending, alhamdulillah. Kalau meninggalnya bareng, itu malah gawat. Biasanya meninggal bareng itu kecelakaan. Ya enak meninggal salah satu gantian. Itu lebih aman. Kalau meninggalnya berdua, ya malah ngeri biasanya momennya. Oke, jadi emosi dan ketergantungannya tidak usah diikutkan.
Biar cinta tidak jadi sumber kesedihan. Terus rumusnya ini katanya Socrates. Love is desire for the perpetual possession of the good. Ini loh sebenarnya cinta itu katanya Socrates. Kalau kamu bisa sadar sebenarnya kenapa kok kamu suka sama lawan jenis. Kamu kadang cinta sama sesuatu. Apapun sesuatu itu apa? Ada desire. Love is desire. Yang kamu inginkan sebenarnya kebaikan. Tapi kamu nggak sadar. Sadarilah kalau kamu cinta sesuatu termasuk cinta lawan jenismu, suamimu atau istrimu atau pacarmu. Sebenarnya dalam dirimu itu berawal dari dorongan untuk nyari yang baik. Rumusnya gini katanya Socrates. Ini loh awal-awalnya. Yang pertama, manusia itu kan punya sifat dasar agak serakah. Keinginannya banyak. Yang diinginkan itu biasanya untuk kebahagiaan. Yang kita inginkan menuju kebahagiaan itu kan segala yang kita anggap baik. Ya kan? Jadi kita kan ingin sesuatu. Kamu jatuh cinta sama seseorang. Itu kan karena dalam diri yang kamu jatuh cintai itu, di situ kamu anggap ada kebaikan untuk dirimu. Maka kamu ingin meraihnya. Jadi cinta itu sebenarnya keinginan untuk meraih kebaikan. Cuma kamu tidak sadar. Ketika kamu jatuh cinta sama perempuan itu, kamu menganggap dalam diri perempuan itu ada kebaikannya untuk dirimu. Rumusnya itu sebenarnya. Jadi cinta itu keinginan untuk menuju kebaikan. Nah, jangankan manusia, katanya Socrates, segala sesuatu itu bergerak untuk memperoleh yang dia anggap baik. Tumbuhan itu kan tumbuh juga meraih yang dia anggap baik untuk dirinya. Kalau ada semut tiba-tiba jalan di depan sini, itu kan dia nyari mungkin makanan, mungkin teman ngobrol, mungkin yang dia anggap baik untuk dirinya sendiri semut. Itulah cinta. Jadi makanya katanya Socrates, alam semesta ini bergerak karena cinta. Apa? Keinginan untuk sesuatu yang dianggap baik. Gitu. Apapun yang kamu cintai, itu kan dalam diri yang dicintai itu ada kebaikannya yang kamu inginkan berbuah. Bahkan bukan manusia saja, alam semesta juga begitu. Ketika sebatang pohon tumbuh, dia kan juga tumbuh sesuai kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya, yang ingin diwujudkan. Nah, jadi hakikatnya itu. Nah, karena hakikatnya itu kebaikan, maka banyak orang yang tidak sadar. Dan dia berhenti di kebaikan-kebaikan sementara. Kebaikan sementara ya kayak tadi, cinta perempuan hanya pada jasmaninya saja, cinta sesuatu hanya di level emosinya saja dan seterusnya. Ini kebaikan sementara. Kalau orang ini sadar, ilmunya banyak, nanti dia akan sadar bahwa ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi, sampai puncaknya Sang Maha Baik, Sang Maha Indah. Nanti dijelaskan oleh Ghazali itu kan dalam Ihya itu. Kalau kamu cinta yang cantik, yang indah, maka siapa lagi yang maha cantik? Kalau kamu cinta pada yang bisa membantumu, bisa memenuhi keinginanmu, kalau kamu sadar siapa sih di dunia ini yang paling mampu memenuhi keinginanmu, kalau bukan dia. Kalau kamu cinta pada dan seterusnya, itu nanti di Ihya-nya Ghazali. Jadi cinta itu keinginan untuk menemukan kebaikan untuk hidupmu. Dan kalau kamu sadar kebaikan itu tidak cuma itu. Harus kamu lampaui keterikatan fisik, keterikatan emosional tadi. Oke.
Ini saya sisipkan sebentar. Apa sih baik dan indah itu? Kalau di Plato, baik dan indah itu adalah sesuatu. Baik dan indah itu harmoni. Keindahan itu harmoni. Harmoni itu apa? Harmoni sesuatu yang lahir dari hubungan yang pas. Harmonis itu namanya. Hubungan yang pas itu apa? Segalanya bermain pas sesuai proporsinya. Itu indah. Laptop itu ada di sini, di depanku. Mikrofonnya di sini, tehnya di sini. Ini kan kalau dalam bahasa itu harmoni, pas. Dia main sesuai perannya masing-masing. Kalau saya ngomong di sini, laptopnya di sana, terus mikrofonnya di belakang sana, lah sumpek aku kalau mau ngomong harus ke sana-sana. Tidak pas, tidak harmonis. Jadi, maka harmoni itu apa? Ketika variabel-variabel yang ada memainkan peranannya secara pas dan proporsional. Hakim ya jadilah hakim yang benar, yang gubernur jadilah gubernur yang benar, ulama ya jadilah ulama yang benar. Itu harmoni. Jadi harmoni itu bukan kok tenang, damai, nggak ada masalah, enggak. Harmoni itu ketika semua unsur main sesuai perannya masing-masing secara proporsional. Itu loh. Yang politisi ya jangan jadi ulama. Yang ulama ya jangan jadi pemain bola. Yang pemain bola ya jangan jadi gubernur. Yang artis ya jangan jadi, dan seterusnya. Mainkan sesuai porsinya masing-masing. Di situ lahir harmoni. Kalau harmoni lahir, disitulah ada keindahan. Dan kalau sesuatu sudah bermain sesuai porsi dan proporsinya, itulah kebaikan. Jadi yang indah pasti baik, yang baik pasti indah. Itu rumusnya. Dan itu yang kita kejar. Orang itu sebenarnya mengejar ini. Kebaikan dan keindahan. Porsi dan proporsi yang pas. Yang baik untuk dirimu ya berarti yang pas secara proporsional dan porsional. Kalau kamu kuatnya makan cuma 2 piring, ya makanlah 2 piring, jangan 5 piring. Itu tidak baik dan tidak indah. Kalau kamu makan 5 piring, ya lahirnya penyakit. Dalam sehari tubuhmu kuat menampung gula berapa, ya itulah kuatnya. Kalau kamu berlebihan, dia jadi penyakit. Itu porsional dan proporsional. Oke. Terus. Nah, dari asumsi tadi, maka sekarang kita lihat. Jatuh cinta itu berarti apa? Jatuh cinta itu gini loh. Berawal dari kesadaranmu untuk nyari kebaikan. Kebaikan untuk apa? Untuk dirimu. Kenapa kamu nyari yang baik untuk dirimu? Karena kamu tahu hidupmu itu tidak sempurna, ada kurangnya. Kamu butuh yang lain, yang baik untuk membuat hidupmu baik. Kesadaran inilah yang membuatmu jatuh cinta pada yang di luar dirimu. Kenapa kamu nyari pacar yang lembut? Karena aku sadar, Pak, diriku ini kasar. Kok kamu nyari yang cakep-cakep? Saya jelek, Pak. Ya, nyari yang indah. Orang itu selalu nyari yang dia tidak punya. Nah, jadi yang dia anggap baik untuk dirinya karena dia sadar dalam dirinya ada kekurangan-kekurangan. Oke. Nah, oleh karena itu apa? Hakikatnya orang jatuh cinta itu dia harusnya kalau dia jatuh cinta hidupnya semakin baik. Kenapa? Karena kekurangannya dilengkapi, disempurnakan oleh yang dicintai. Karena punya pacar yang sangat sabar, sedangkan kamu aslinya pemarah, lama-lama kamu nggak pemarah lagi. Belajar dari pacarmu. Disitulah harusnya orang jatuh cinta. Jadi jatuh cinta itu
Jangan saling mendikte. Tapi salinglah terbuka untuk belajar, untuk saling bikin lebih baik. Itulah cinta. Jadi ketika tanpa cinta kemarin kamu sepi, mudah galau, mudah marah, kualitas hidupmu rendah, besok setelah kamu jatuh cinta ada yang membantu kamu untuk meningkatkan ini. Ya cinta nggak cuma sama pacar, mungkin sama guru, sama teman. Bersama-sama mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Maka nggak usah takut, Pak. Jangan-jangan kalau saya pacaran musyrik, Pak. Allah jadi nggak nomor satu lagi loh. Caranya jangan begitu. Bersama-sama pacarmu berdua, nomor satukanlah Allah. Bersama-sama orang tuamu, mengesahkan Allah, menjalankan perintahnya. Jadi nggak kok terus menyembah orang tua, menyembah pacar. Nggak kok terus menuhankan kiai, tidak begitu. Bersama-sama kiaimu kamu, karena cinta pada ustadzmu, pada kiaimu, kamu belajar untuk semakin dekat sama Allah. Karena kalau kamu sendirian, kamu tidak bisa mendekat sama Allah. Kurang ilmunya, dibantu oleh kiai. Jadi cara berpikirnya begitu. Bukan kok kiai kok dijadiin Tuhan, pacar kok sampai segitunya, kayak enggak. Bukan dengan cara kamu punya pacar terus Allahnya hilang. Tidak begitu harusnya. Justru dengan punya pacar, dulunya kamu malas ke masjid, sekarang rajin ke masjid. Kenapa? Pacarnya yang nyuruh, tidak apa-apa. Jadi kemarin malas ngaji, sekarang rajin ngaji. Kenapa? Ada yang diincar di antara yang ngaji misalnya. Ya tidak apa-apa. Nah, jadi situasi jatuh cinta itu arahnya ke situ, ke hidup yang semakin baik. Karena hakikatnya jatuh cinta itu kamu sedang nyari yang baik untuk hidupmu. Oke, nah tempuhlah jalan ini akhirnya, katanya Plato. Gini loh, biar kamu bisa naik kelas dalam cintamu. Jadi jalan cinta itu yang pertama tidak apa-apa wis, diawali dari fisik. Cinta hanya pada satu orang. Tapi belajar terus, katanya Plato, cari ilmu terus sampai kamu paham bahwa kalau itu fisik, ternyata ini cantik, itu juga cantik, ini indah, itu juga indah, banyak. Nah, karena itu apa? Kalau sudah kamu sadar kecantikan itu banyak, tidak bisa didasarkan pada jasmania, naiklah kelas. Jangan jatuh cinta lagi hanya pada satu yang indah, tapi jatuh cintalah pada semua keindahan. Ini levelmu naik lagi, sudah bukan lagi pacaran fisik. Kayak yang diinginkan oleh Socrates. Terus level ketiga, sadarilah ternyata ketika kamu jatuh cinta pada semua keindahan, ternyata sadarilah keindahan ruhaniyah itu ternyata jauh lebih indah daripada keindahan jasmania. Jadi jatuh cinta pada satu orang, jatuh cinta pada semua yang indah, dan sekarang jatuh cinta pada sifat keindahan, sifatnya jiwa. Dari sini maka, dari situ kalau diurainya Plato, maka kamu akan cinta pada masyarakat, keindahan sosial, keindahan moral. Itu kan sifatnya keindahan jiwa. Termasuk indahnya ilmu, indahnya pengetahuan. Di situ kita bisa jatuh cinta. Disitulah filosofia, cinta pada kebijaksanaan. Filsafat ada di level ketiga. Ketika kamu sadar bahwa keindahan jiwa itu lebih indah daripada keindahan fisik. Keindahan intelek, keindahan pikiran itu lebih tinggi dibandingkan keindahan fisik. Itu level ketiga. Terus level keempat, level yang paling tinggi apa? Kalau kita sudah sadar bahwa keindahan jiwa itu penting, selanjutnya kita bertindak, berperilaku, berpikir, ngomong atas dasar keindahan tadi. Ini level cinta yang paling tinggi. Pikiran kita, kata-kata kita, keyakinan kita, perbuatan kita,
Semua atas dasar keindahan yang sudah kita pahami. Inilah hidup atas dasar cinta. Jadi cinta itu tidak berhenti kamu kawin. Kalau kamu sampai menikah, tapi yang kamu cintai hanya satu itu, kamu belum menyadari bahwa selain satu ini masih banyak sekali keindahan yang lain. Ya kamu belum naik kelas. Belum masuk ke mahabbah, masih mawaddah. Jadi level 1 itu mawaddah, level 2 itu mahabbah, level 3-nya rahmah. Rahmatan lil alamin itu cinta sebagai kebajikan sosial, cinta pada sesama. Karena kamu sadar kebajikan moral, kebajikan jiwa itu lebih penting daripada keindahan fisik. Nah, baru setelah mawaddah, mahabbah, rahmah, hidupmu jadi sakinah dan bisa melahirkan itu dalam kehidupan nyata. Perilaku, kata-kata, perbuatanmu adalah perbuatan cinta. Buahnya pasti rahmatan lil alamin. Jadi untuk bikin hidup ini penuh rahmat itu kan bahasa lain dari penuh cinta. Cinta kita harus naik kelas, tidak berhenti pada level fisik. Juga tidak mengandalkan jumlah. Yang kedua itu kan jumlah. Jadi semuanya indah itu kan jumlah. Tapi naik ke level ketiga, terus diwujudkan di level keempat. Itulah jalan cinta. Nah, kalau kita sudah punya cinta yang semacam itu, maka cinta kita akan jadi faktor pengembangan diri. Cinta membuat kita lebih baik, lebih baik, lebih baik terus. Bukan cinta yang jadi sumbernya galau. Bukan cinta yang bikin kita sumpek. Bukan cinta yang jadi sumber masalah. Tapi cinta yang meningkatkan kualitas hidup. Cinta yang tidak egois, cinta yang tidak aku. Dengan cinta yang semacam ini, kita sadar bahwa, aku ini tidak lengkap, aku butuh yang lain. Butuh kebaikan yang semakin baik, semakin baik. Sehingga aku butuh orang lain. Nah, ini di kalimat terakhir itu saya sebut, teori ini antitesis dari yang bilang bahwa kalau kamu jatuh cinta, biarkan pasanganmu apa adanya. Loh, apa adanya kalau bagus tidak apa-apa. Kalau apa adanya jelek, ya jangan. Harus semakin bagus. Kalian berdua harus semakin baik, semakin baik. Kuhargai dirimu apa adanya. Meskipun kamu tukang bohong, ya tidak apa-apa. Bohong aja sesuai jati dirimu. Ya tidak begitu. Kan sekarang banyak teori yang bilang bahwa kalau kamu mencintai, biarkan dia apa adanya, jangan dipengaruhi. Ya kalau pas baik semua sih tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang jeleknya ya jangan. Jadi cinta itu saling memberdayakan untuk pengembangan diri. Oke. Ya, sudah jam 10. Ada beberapa, kalau Plato itu kaya kutipan karena tulisannya banyak. At the touch of love, everyone becomes a poet. Kalau sudah jatuh cinta, setiap orang akan jadi sastrawan. Ya, cirinya gampang sekarang. Kamu cek ya Facebooknya teman-temanmu. Ketoke kok jomblo, kok tiba-tiba nulis puisi-puisi tiap hari. Jangan-jangan sedang ada yang diincer. Karena at the touch of love, everyone becomes a poet. Jadi sastrawan. Tapi tidak apa-apa lah. Paling tidak kan bisa melahirkan puisi meskipun ditolak. Oke. Terus. There are 3 classes of men. Urusan cinta-cintaan, manusia terbagi 3. Lovers of wisdom, lovers of honor, and lovers of
gain. Jadi yang paling awal levelnya paling tinggi. Silahkan kamu cermati dirimu masing-masing. Kamu itu pecinta kebijaksanaan atau pecinta kehormatan, status sosial, ataukah pecinta pemerolehan. Pemerolehan itu ya tidak cuma harta. Pemerolehan itu punya pacar banyak, dapat pacar apa, berapa, dan seterusnya. Itu kan pemerolehan. Kalau kamu hanya fokus di sini, yaitu levelnya level paling rendah, lovers of gain, pencapaian-pencapaian. Ada yang lovers of honor, kehormatan, yang dicintai statusnya. Ada yang lovers of wisdom, pecinta kebijaksanaan. Jadi nanti di teorinya Socrates dan Plato kemarin kan, level kebijaksanaan paling tinggi itu adalah filsafat. Level cinta paling tinggi juga adalah filsafat. Lovers of wisdom. Itu 3 kelas manusia. Love is the joy of the good, the wonder of the wise, the amazement of the gods. Cinta itu kegembiraan dalam kebaikan, the wonder, ketakjuban dalam kebijaksanaan, dan kebesaran dalam ketuhanan. Cintamu coraknya harus ini. Cinta yang gembira, cinta yang menakjubkan, cinta yang mengagumkan. Jangan cinta yang merusak dan menggalaukan. Oke. Ini tidak ada hubungannya sama cinta, cuma untuk nyindir hari ini aja. Wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Orang bijaksana itu mereka ngomong kalau merasa ada yang penting untuk diomongkan. Kalau enggak ya diem aja. Enggak usah posting-posting, enggak usah nyebar-nyebar, enggak usah share-share. Tapi orang bodoh itu mereka ngomong, mereka share karena merasa butuh untuk share, butuh untuk ngomong. Daripada grupnya sepi, tak share itu fools. Tidak ada gunanya ngomong, mbok ya jangan ngomong. Tidak ada manfaatnya ngomong, mbok ya jangan ngomong. Itu katanya Plato. Fools because they have to see something. Sekarang banyak orang kayak gini. Jadi tidak jelas yang dia bagi apa itu loh. Dibagi. Sudah dibilangin, jangan nyebar hoak. Ya, hoaknya tetap disebar, cuma dikasih kalimat, semoga ini bukan hoak. Oke, yuk padha wae. Terakhir ini. Don't let anyone rent a space in your head unless they are a good tenant. Jangan biarkan siapapun menyewa tempat di kepalamu. Kecuali mereka penyewa yang baik. Jangan mau otakmu dititipi informasi-informasi sampah yang tidak penting. Buangan. Yang bikin susah. Bikin kamu marah tidak jelas karepe opo. Bikin kamu senang juga tidak jelas karepe opo. Itu berarti otakmu sedang jadi persewaan ide. Jangan disewakan pada orang yang tidak jelas. Pakai teorinya Socrates yang sering saya bilang diceritakan di mana-mana tentang triple filter. Jadi terimalah informasi hanya yang baik, yang benar dan bermanfaat. Itu kan kayak ceritanya Socrates. Suatu ketika ditemui temannya, Socrates, sudah dengar gosip belum tentang dirimu dan murid-muridmu dari orang-orang? Jawabannya Socrates, sebentar. Sebelum kamu ngomong gosipnya, yang kamu omongkan itu benar apa salah? Jawab dulu. Jawabannya temannya, ya enggak tahu ya, wong namanya gosip. Gosip itu ya bisa benar, bisa salah. Oke, yang kedua, yang kamu omongkan itu tentang hal yang baik apa hal yang jelek?
Yo namanya gosip itu biasanya tentang yang jelek-jelek, yang baik-baik ya ndak jadi gosip. Yang kedua, oke. Filter yang ketiga, kira-kira kalau aku ngerti gosipmu itu ada manfaatnya ndak buatku? Jawabannya temennya, ya kelihatannya ndak sih, kamu sudah pinter apa-apa ngerti, ndak ada manfaatnya, mungkin buat apa juga. Terus jawab, loh kalau gitu kamu ndak usah ngomong. Wong yang kamu omongkan itu sesuatu yang ndak mesti benar, bukan hal yang baik, dan nggak ada manfaatnya bagiku. Udahlah ngomong yang lain aja. Filter ini pakailah untuk semua bidang hidupmu hari ini, termasuk medsos. Begitu ada postingan masuk, coba cek itu tentang apa sih? Kira-kira sudah pasti kebenarannya apa belum? Isinya baik-baik apa jelek-jelek? Jangan salah, dalam Islam itu beritanya benar, tapi ngomong orang lain itu disebut ghibah. Beritanya benar, kalau beritanya salah namanya fitnah. Dua-duanya sama-sama jelek. Dan filter yang ketiga, ada manfaatnya nggak buatmu? Kalau nggak ada manfaatnya, singkirkan aja. Nggak penting. Mikir yang lain. Makanya tema-tema ngaji filsafat menurut saya harus digeser dari mainstream. Yang lain ngomong apa, kita ngomong apa. Ben wae, ora nyambung ya ora apa-apa. Biar kamu teralihkan dari rutinitas yang sering menjebak. Orang semua sekarang ngomong penistaan, ngomong jenis-jenis itulah. Nanti melaporkan, ya kan? Nanti sing sumpek polisi nih. Satu orang kasusnya 5. Nanti yang jadi saksi jadi tertuduh. Datangkan saksi lagi, saksinya ini jadi tertuduh lagi. Terus suwe-suwe yang tak polisinya sumpek nyari hari untuk sidang itu. Kita kan modusnya hari ini itu. Maka paling tidak kita nggak usah nambahi korban lagi. Kita nyari modus yang berbeda. Nah, syukur-syukur bisa menjalankan hidup gaya cinta. Kayak Plato hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.